Bukan hanya partai yang mengajukan jumlah dan posisi menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo pun mengajukan sejumlah loyalisnya untuk mengisi Kabinet Prabowo. Presiden Joko Widodo, yang diakui Prabowo berjasa meroketkan perolehan suaranya, menitipkan 5 nama calon menteri. Partai Golkar, peraih kursi Dewan Perwakilan Rakyat paling banyak nomor 2, meminta 5 kursi. Partai Demokrat, yang bergabung belakangan dan kehilangan 10 kursi, malah menambah permintaan kursi menteri karena merasa paling berjasa memenangkan Prabowo. Opsi merombak nomenklatur kementerian dan memecahnya menjadi beberapa bagian masih terbuka. Prabowo tengah menimbang opsi menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40. Pegiat media sosial Rini Budoyono mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi dikabarkan meminta jatah menentukan nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung kepada Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Selain itu juga bersumber dari investigasi Tempo, Rini Budoyo mengatakan Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan Kabinet Prabowo Subianto dan juga ikut meminta jatah menteri. Pak Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan Kabinet Pak Prabowo. Pak Jokowi ikut minta jatah menteri. Ya, Pak Jokowi ikut minta jatah menteri di kabinet mendatang. Dan Pak Jokowi kabarnya minta jatah untuk menentukan nama Kapolri dan juga nama Jaksa Agung. Catat ini ya, Kapolri dan Jaksa Agung. Ya, ini 2 jabatan terpenting dalam penegakan hukum di negara kita. Keinginan Pak Jokowi untuk mengisi jabatan Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Agung dengan orang-orangnya, dengan orang-orang kepercayaannya, memunculkan tanda tanya besar. Jabatan Kapolri dan Jaksa Agung, 2 ujung tombak penegakan hukum di negara kita, itu sepatutnya diisi oleh orang-orang yang benar-benar profesional dan tidak tunduk pada kepentingan politik. Sudah sepatutnya Pak Prabowo memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang semata-mata akan menegakkan hukum demi keadilan, dan bukannya tunduk pada arahan dan kepentingan siapapun, termasuk arahan dan kepentingan dari Pak Jokowi. Sekali lagi, perlu kita suarakan dan tegaskan agar Pak Prabowo menolak keinginan Pak Jokowi tersebut. Pak Prabowo harus tegas menolak keinginan Pak Jokowi untuk cawe-cawe dalam menentukan nama Kapolri dan nama Jaksa Agung di kabinet pemerintahannya. Ia mengatakan, menurut berita di majalah Tempo, Pak Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan Kabinet Prabowo. Pak Jokowi ikut minta jatah menteri di kabinet mendatang. Jokowi kabarnya meminta jatah untuk menentukan nama Kapolri dan juga nama Jaksa Agung. Ini 2 jabatan terpenting dalam penegakan hukum di negara Indonesia. Andaikan yang meminta jatah menteri adalah partai politik koalisi yang ikut berkampanye dan memenangkan Pak Prabowo, rasanya sih wajar bila mereka ini mendapatkan jatah menteri di kabinet mendatang. Kalau mereka yang meminta jatah, itu adalah praktek politik yang wajar dan lazim terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang, berdasarkan berita dari majalah Tempo tadi, pertanyaannya, apabila yang meminta jatah kursi menteri adalah Presiden Jokowi, presiden yang sedang berkuasa saat ini, apa makna dari semua ini? Apa makna dari semua ini? Apakah ini mengkonfirmasi kalau Presiden Jokowi memang ikut cawe-cawe, ikut berjasa dalam pemenangan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres lalu? Mengkonfirmasi kalau pengucuran bansos secara jor-joran dan pelibatan aparat, ketidaknetralan aparat dalam Pilpres lalu memang atas perintah dari Presiden Jokowi dalam rangka memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres lalu. Kalau keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemenangan pasangan Prabowo Gibran sudah melampaui kewenangan dan merupakan tindakan abuse of power, tindakan pelanggaran kekuasaan. Apa yang sudah diberitakan oleh majalah Tempo soal cawe-cawe Pak Jokowi untuk mendapatkan jatah penentuan nama Kapolri dan nama Jaksa Agung harus kita kritisi dari 2 sisi yang sudah dibahas tadi. Sebelumnya, jurnalis senior Uni Lubis mengaku mendengar informasi bahwa Presiden Jokowi menitipkan 4 orangnya kepada Prabowo Subianto untuk menempati posisi tertentu jika telah menjabat sebagai presiden, seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Ia mengakui bahwa mendengar informasi Presiden Jokowi menitipkan 4 posisi, yang 1 Kapolri, kedua Jaksa Agung, ketiga Mensesnek Pratikno, keempat Bahlil. Uni mendengar informasi tersebut dengan disaksikan langsung oleh koleganya, jurnalis senior Bambang Harimurti, namun dirinya tidak mengetahui
mengetahui apakah 4 posisi itu akan diisi sesuai keinginan Jokowi. Ia tidak mau membocorkan sumber informasinya, hanya menegaskan berasal dari lingkaran terdekat Prabowo, dari Very Close 02. Informasi ini A1. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan penyebab gagalnya Capres-Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud meraup suara tinggi di Jawa Tengah pada Pilpres 2024. Salah satu penyebabnya ialah kecurangan yang dilakukan kubu rival dengan cara memanfaatkan instrumen negara yakni kepala desa. Hasto menceritakan satu kasus di Sukoharjo di mana setiap kepala desa diguyur 200 juta per orang untuk membantu pemenangan salah satu pasangan Capres-Cawapres. Bukan hanya diguyur ratusan juta rupiah, Hasto menyebut para kepala desa itu juga berada di bawah tekanan aparat. Kepala daerah dari PDIP juga turut menjadi sasaran ancaman serupa. Ia mencontohkan dengan Gubernur Bali Iwayan Koster yang dijegal melalui pengaduan masyarakat atau Dumas hingga akhirnya ada pemanggilan polisi. Koster dipanggil Polda Bali atas dugaan korupsi pada awal Januari 2024. Selain Koster, kepala daerah dari PDIP yakni Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti juga disebut Hasto dicari kelemahannya. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Lalu di hilirnya juga terjadi money politik, intimidasi yang berlanjut, bahkan intimidasi saat ini pun juga masih terus dilakukan terhadap berbagai kelompok-kelompok yang kritis. Atas dasar itu, maka kami tadi mengadakan pertemuan dan kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh tim hukum Ganjar Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hasto mengungkapkan para kepala daerah dari PDIP dicari kelemahannya dari instrumen negara lainnya yang merasa berhutang budi. Ia lalu menampik bahwa sekelas kepala daerah saja pasti membutuhkan dukungan untuk bisa memenangkan pemilihan berikutnya. Dari situlah kemudian ada yang namanya pemanfaatan instrumen negara melalui hutang budi politik untuk melemahkan kepala daerah dari PDIP pada Pilpres 2024.